Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Sehat? Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum pelajaran hari ini kita mulai, mari kita berdoa dulu. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Berdoa mulai. Doa selesai. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang teks prosedur. Bab 1 ya, tentang teks prosedur. Yang pertama yang akan kita bahas adalah A. Mengonstruksi informasi dalam teks prosedur. Yang B. Merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Diikuti yang C. Menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan teks prosedur. Kita kembali ke yang A. Mengonstruksi informasi dalam teks prosedur. Dalam mengonstruksi ini yang kita bahas yang pertama adalah tentang definisi dan ciri-ciri teks prosedur. Dilanjutkan dengan jenis-jenis teks prosedur. Baru yang ketiga, cara menentukan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Ini bisa kita lihat pengertian dari teks prosedur. Teks prosedur adalah jenis teks yang menunjukkan dan menjelaskan sebuah proses dalam membuat atau mengoperasikan sesuatu yang dikerjakan melalui langkah-langkah sistematis atau teratur. Ini yang saya beri warna merah, ini adalah inti dari teks prosedur. Jadi isi dari teks prosedur itu adalah proses dalam membuat atau mengoperasikan sesuatu, tapi harus melalui langkah-langkah sistematis atau teratur. Ya. Ini adalah pengertian dari teks prosedur. Setelah pengertian ini sudah paham, kita masuk dalam ciri-ciri teks prosedur. Ciri-ciri ini ada 6. Yang pertama yaitu berisi tentang langkah-langkah. Karena dari pengertian teks prosedur sendiri itu adalah isinya tentang langkah-langkah, makanya ini masuk dalam salah satu cirinya ya, langkah-langkah atau tahapan-tahapan. Kemudian yang kedua, disusun secara informatif. Karena sifatnya yang memberikan informasi, menambah wawasan, menambah pengetahuan yang baru, makanya ini masuk dalam ciri-cirinya yang kedua. Dilanjutkan dengan ciri-ciri yang ketiga, yaitu dijelaskan secara terperinci. Jadi ketika kita menulis sebuah teks prosedur, itu harus kita jelaskan secara rinci. Ya, dalam langkah-langkahnya itu kita perinci satu persatu. Biar ketika orang yang membaca atau ketika orang yang kita ajak bicara itu paham dan tidak timbul pertanyaan. Kemudian kita beralih yang keempat, bersifat objektif, apa adanya. Jadi ketika kita membuat teks prosedur itu juga harus sesuai dengan apa adanya, tidak boleh membuat-buat ya, tidak boleh dibuat-buat. Jadi kalau misalnya kita buat tema tentang tips hidup sehat, itu juga harus objektif. Jadi setelah kita mencari sumber-sumbernya, itu harus kita tulis di situ. Jadi harus real, harus apa adanya. Itu namanya bersifat objektif. Kemudian yang kelima, menggunakan syarat atau pilihan. Jadi di dalam teks prosedur itu jelas ada syarat-syarat dan ada pilihannya, tergantung dari tema atau topik yang akan kita bahas. Kalau misalnya dalam membuat sesuatu, jelas di situ nanti kan ada syarat-syaratnya. Harus menggunakan kalimat misalnya imperatifkah, atau harus menggunakan deklaratifkah, atau menggunakan kalimat interrogatif. Di situ juga pilihannya, apakah harus menggunakan konjungsi setara, konjungsi bertingkat, dan seterusnya. Kemudian yang keenam, menggunakan kalimat jelas, logis, dan singkat. Jadi kalimat yang digunakan itu harus jelas, tidak sampai menimbulkan makna ganda. Ya, itu berarti kalimatnya jelas. Kemudian logis, masuk akal. Kemudian terakhir singkat. Jadi ketika kita buat teks prosedur,
kita usahakan kita membuat kalimat yang jelas, masuk akal, dan singkat. Jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek juga, biar nanti ketika orang yang membaca atau ketika orang yang kita ajak bicara itu paham dengan yang kita jelaskan. Sudah ya. Kemudian kita lanjut dalam jenis-jenis teks prosedur. Di sini jenis-jenis teks prosedur itu ada 3. Yang pertama yaitu teks prosedur yang menjelaskan proses suatu bekerja atau instruksi secara manual. Misalnya contohnya itu adalah cara menggunakan laptop, cara menghidupkan motor, kemudian cara menggunakan pisau cukur misalnya, dan lain sebagainya. Contohnya banyak sekali ya. Ini adalah jenis yang pertama. Kemudian yang kedua, ini ada teks prosedur yang menginformasikan aktivitas tertentu dengan peraturannya. Misalnya bagaimana cara memelihara kucing, kemudian bagaimana cara membuat roti bakar, bagaimana cara membuat bolu kukus, dan seterusnya. Kemudian ciri yang ketiga yaitu jenis teks prosedur yang ketiga yaitu teks prosedur yang berhubungan dengan sifat atau kebiasaan manusia. Misalnya kiat hidup sehat, kemudian kiat sukses dalam berkarya, dan seterusnya. Jadi ini adalah jenis-jenis dari teks prosedur. Kita beralih ke tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Tahapan-tahapan dalam teks prosedur itu ditandai dengan yang pertama adalah kalimat imperatif. Yang namanya kalimat imperatif itu adalah kalimat perintah. Makanya di dalamnya mengandung banyak perintah. Ya, baik itu nanti cara menggunakan sesuatu atau cara mengoperasikan sesuatu, jelas di dalamnya itu banyak mengandung kalimat perintah. Misalnya, tekanlah tombol off, tekanlah tombol on, masukkan bahan-bahan satu persatu, dan seterusnya. Nah, selain itu juga teks prosedur itu dapat berupa kalimat deklaratif yang berisi tentang pernyataan. Karena tadi fungsinya memberikan informasi, memberikan wawasan baru, makanya di sini menggunakan kalimat pernyataan, di mana di dalamnya itu tidak mengandung perintah, tidak mengandung pertanyaan, dan seterusnya. Jadi hanya sekedar memberikan informasi. Nah, kita lanjut ke yang B, pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Di sini ada tahapan dalam teks prosedur, kemudian dilanjutkan dengan pernyataan umum dalam teks prosedur. Jadi dua hal ini saling berhubungan ketika kita membuat sebuah teks prosedur. Ada pernyataan umum, kemudian diikuti dengan tahapan-tahapan atau langkah-langkahnya. Bagaimana cara merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapannya? Nah, ini yang pertama ya, merancang pernyataan umum dalam teks prosedur. Teks prosedur itu memiliki dua bagian utama, yaitu berupa yang pertama pernyataan umum, dan yang kedua diikuti dengan tahapan-tahapan atau langkah-langkah. Di mana yang namanya pernyataan umum ini di dalamnya terdapat pengantar atau pendahuluan yang mengenai topik atau tema yang akan dijelaskan dalam teks prosedur. Isi dari pernyataan umum ini adalah tujuan dari teks prosedur. Jadi tujuannya itu apa? Memberikan informasi sesuai dengan sifatnya tadi ya, yang deklaratif. Setelah itu kita merancang tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Merancang tahapan-tahapan ini ada 4. Yang pertama yaitu menentukan topik atau tema prosedur yang akan disusun. Kemudian yang kedua mengumpulkan sumber informasi. Yang ketiga mengembangkan informasi yang telah dikumpulkan ke dalam langkah-langkah yang saling berkaitan. Dan yang keempat adalah menyusun teks prosedur secara utuh. Setelah tadi kita merancang pernyataan umum, selanjutnya kita adalah merancang tahapan-tahapannya. Sebenarnya pernyataan umum itu kita bisa lihat dari tujuan teks prosedur.
ya. Nanti misalnya judulnya tentang apa, setelah itu sudah jadi, baru kemudian kita masuk di dalam tahapan ini. Yang pertama, menentukan topik. Setelah kita sudah tahu judulnya tadi tentang apa, kemudian topik atau temanya, kita tinggal menyesuaikan. Kemudian yang kedua, kita mengumpulkan sumber informasi yang berhubungan dengan topik. Misalnya saja judulnya tentang kiat hidup sehat, berarti topik atau temanya otomatis kan lebih spesifik lagi. Misalnya cara hidup sehat di masa pandemi. Kemudian kita mengumpulkan sumber informasi yang berhubungan dengan itu. Semua informasi kita tampung di sini. Nah, setelah kita sudah mendapatkan sumber informasi, yang ketiga sekarang mengembangkan informasi tadi yang sudah terkumpul. Informasi yang sudah kita kumpulkan tadi kemudian kita masukkan dalam langkah-langkah. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Setelah sumber informasi terkumpul, kemudian kita sudah membuat langkah-langkahnya juga, baru yang kemudian kita susun. Jadi kalau tadi pertama kita sudah tahu judulnya tentang apa, kemudian temanya tentang apa, informasi juga sudah kita peroleh, kemudian kita juga sudah menyusun langkah-langkahnya. Tadi kalau misalnya temanya tentang kiat hidup sehat di masa pandemi, mungkin langkah-langkahnya yang pertama mungkin dengan rajin berolahraga, kemudian menjaga pola makan, minum vitamin, dan seterusnya gitu ya. Kemudian kita susun dari yang sudah kita peroleh tadi, mulai yang pertama, kedua, tiga. Nah, dan perlu diingat tadi kan salah satu cirinya itu adalah sistematis. Di pengertian tadi sudah ada ya, jadi harus runtut mulai dari yang pertama, kedua, ketiga. Kita ambil mulai dari yang paling penting, pertama, penting, kedua, ketiga, dan seterusnya. Sudah ya. Nah, kemudian kita masuk dalam struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Sebenarnya tadi sempat sudah kita bahas tentang struktur dan kaidah kebahasaannya, tapi lebih rincinya ini dia. Struktur teks prosedur yang pertama adalah bagian tujuan, kemudian diikuti dengan bagian langkah-langkah, dan yang terakhir itu bagian penutup atau penegasan ulang. Bagian tujuan ini sebenarnya tadi masuk dalam pernyataan umum. Ya. Di sini bagian tujuan dapat berupa judul. Jadi judulnya tadi tentang apa? Kalau sudah kita tentukan, baru kemudian masuk di langkah-langkahnya atau tahapan-tahapannya. Mulai dari tadi ya, topik, kemudian sumbernya tadi sudah ada, berarti langsung kita masukkan langkah-langkahnya. Baru kemudian terakhir adalah penegasan ulang. Tapi tidak semua teks prosedur itu ada yang namanya penegasan ulangnya. Banyak sekali teks prosedur yang itu ada tujuan, ada langkah-langkah, ada tahapan-tahapan, tapi penegasan ulangnya tidak ada. Jadi perlu ditekankan lagi, bagian tujuan ada, bagian langkah-langkah ada, tapi bagian penegasan, bagian penutup belum tentu ada. Jadi intinya ada dua, tujuan sama langkah-langkah. Ya. Nah, kemudian ini masuk dalam kaidah kebahasaan teks prosedurnya. Yang pertama yaitu penanda wacana. Yang namanya penanda wacana itu adalah sebuah kata atau rangkaian kata yang menghubungkan atau merangkai berbagai bagian dari sebuah bacaan sehingga menjadi bacaan yang utuh. Ini memang sering kita jumpai dalam teks prosedur ya. Misalnya itu ada penanda kata lalu, pertama, kemudian setelah itu, akhirnya, selanjutnya, sesudahnya, dan seterusnya. Itu masuk dalam penanda wacana. Ya, baik itu nanti yang berhubungan dengan cara membuat sesuatu atau pengoperasian sesuatu. Itu kan sering kita dengar. Pertama, yang harus kita lakukan adalah ini, selanjutnya, lalu, dan seterusnya gitu. Kemudian yang kedua adalah kata ganti atau pronomina. Ada kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, kata ganti orang ketiga. Saya rasa kalian sudah paham ya. Misalnya kata ganti orang pertama ada aku, kemudian saya, dan seterusnya. Kemudian kata ganti orang kedua
mu, kamu, dan seterusnya. Kata ganti orang ketiga, dia, apalagi mereka, dan seterusnya. Nah, kemudian masuk ketiga, ada konjungsi. Konjungsi ini adalah bagian kalimat yang berfungsi untuk menghubungkan unsur-unsur kalimat. Jadi fungsinya adalah menghubungkan. Konjungsi atau kata penghubung ya, makanya biasanya disebut sebagai kata penghubung karena memiliki fungsi sebagai penghubung. Konjungsi kan juga macam-macam, ada konjungsi setara, ada konjungsi bertingkat, dan seterusnya. Konjungsi ini juga biasanya membentuk sebuah kalimat menjadi kalimat bertingkat. Ada kalimat tunggal, ada kalimat bertingkat atau kalimat majemuk ya. Ini tergantung konjungsi yang dipakai. Kemudian yang keempat, yang terakhir, ini kaidah kebahasaannya adalah tentang kalimat imperatif, deklaratif, dan interogatif. Jelas dalam teks prosedur, kalimat imperatif selalu digunakan. Kalimat perintah yang selalu memerintah selalu diakhiri dengan tanda kan, i, lah, dan seterusnya. Kemudian deklaratif berisi pernyataan karena di dalamnya tidak menunjukkan kalimat perintah, tidak menunjukkan kalimat tanya, tapi kalimat pernyataan. Karena di dalamnya hanya memberikan informasi, sekedar memberitahu. Kemudian yang interogatif berarti kalimat yang berisi pertanyaan. Berarti karena kita ingin tahu, makanya kemudian muncullah kalimat interogatif ini berupa pertanyaan-pertanyaan. Ini adalah yang terakhir ya. Kita menyusun teks prosedur. Sebenarnya tahapannya ini ada dua. Yang pertama yaitu menyusun teks prosedur dengan memperhatikan isi, struktur, dan kebahasaan teks prosedur. Nah, setelah kita menyusun teks prosedur, setelah teks prosedurnya itu jadi, nah, yang terakhir berarti menyajikan kembali atau merevisi. Tapi kita nanti tidak sampai dalam tahap ini, hanya tahap menyusunnya saja. Jadi kita buat teks prosedur. Tapi sebelumnya kita perhatikan langkah-langkah dalam menyusun teks prosedur tadi ya. Yang pertama itu menginventarisasi macam-macam kegiatan yang pernah atau dapat dilakukan. Nah, berarti kita cari kegiatan yang pernah atau dapat dilakukan yang ada langkah-langkahnya, yang ada tahapan-tahapannya itu apa saja. Nah, ini kita cari, kita tulis. Bisa kegiatan yang kita lakukan atau teman kita lakukan, terserah ya. Jadi kita cari, kemudian kita tulis, kita catat. Kemudian kedua, menentukan tema kegiatan. Ketika kita sudah menemukan banyak macam-macam kegiatan, kita ambil salah satu, kemudian kita tentukan temanya. Setelah kita sudah mendapatkannya, baru yang kemudian ketiga membuat kerangkanya. Sudah dapat temanya, kita buat kerangkanya 1, 2, 3, dan seterusnya, terserah kalian. Setelah kerangka jadi, nomor 4 yaitu membuat sistematika kerangka. Seperti yang kita katakan tadi, sistematikanya berarti harus runtut mulai 1 sampai selesai. Setelah sistematika kerangkanya jadi, kemudian mengumpulkan bahan-bahan, dan yang keenam mengembangkan kerangka menjadi sebuah petunjuk. Contohnya tadi ya, misalnya gini. Kalau kalian sudah mencatat, menulis semua yang berhubungan dengan macam-macam kegiatan tadi, contohnya saja dari awal tadi adalah kiat hidup sehat. Temanya juga sudah ya. Kemudian buat kerangkanya, yang pertama tadi berhubungan dengan kebiasaan berolahraga. Kemudian yang kedua pola makan, yang ketiga menjaga kondisi dengan banyak minum vitamin. Nah, dari 1, 2, 3 tadi yang sudah gitu ya. Nah, kemudian dari ketiganya ini atau masih banyak lagi, itu kita mengumpulkan bahan yang berhubungan dengan ini tadi. Kemudian kita jelaskan satu persatu. Ya, misalnya dari cara hidup sehat tadi, yang pertama berolahraga. Tapi kita tentukan dulu yang paling penting antara ketiga tadi yang mana? Olahraga kah? Banyak minum vitamin kah? Atau menjaga pola makan kah? Itu kita tentukan dulu yang paling penting. Nah, setelah kita sudah menentukan, baru kemudian kita jabarkan satu persatu.
itu nanti masuk dalam mengembangkan kerangka. Jadi intinya nanti sudah masuk di sini. Kemudian buat sistematikanya kerangka tadi berarti kita pilih urutan yang paling penting, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Kemudian kita cari atau mengumpulkan bahannya, kemudian kita kembangkan. Misalnya kalau olahraga, berarti olahraga yang paling bagus itu olahraga apa, kemudian dilaksanakan berapa kali, berapa jam, berapa menit, dan seterusnya. Kalau misalnya menjaga pola makan itu seperti apa, makanannya bagus itu apa, dan seterusnya. Nah, kalau sudah berarti sudah jadi, kita sudah bisa yang namanya menyusun teks prosedur. Tapi kita jangan lupa strukturnya juga harus ada tadi ya. Strukturnya tadi yang pertama apa? Ya, yang pertama adalah tujuan. Kita bisa lihat di judulnya. Kemudian baru masuk di langkah-langkah. Kemudian kalau kebahasaannya berarti yang berhubungan dengan ada kalimat imperatif dan seterusnya, banyak lagi ya. Kemudian masuk dalam langkah merevisi. Ini hanya sekedar kalian tahu saja, karena pembahasan kita belum sampai sini. Mengapa? Karena teks prosedurnya belum jadi. Jadi kalau nanti teks prosedurnya sudah jadi, kita bisa masuk di sini. Kita merevisi yang namanya teks prosedurnya. Sekarang tugas kalian ini membuat sebuah teks yang di dalamnya terdapat prosedur untuk mengerjakan sesuatu. Untuk temanya terserah kalian, bisa menggunakan tema apa saja atau kegiatan apa saja, boleh, terserah kalian. Nanti kalau sudah jadi bisa dikumpulkan ke pengurus, biar nanti pengurusnya yang ngirim ke madrasah ya. Oh ya, jangan lupa kalau nanti ada yang kurang paham bisa kalian catat, bisa kalian jadikan satu sama tugas kalian ini. Nanti ketika saya lihat mungkin bisa kita bahas minggu depan. Nah, ini tugasnya jangan lupa. Nanti kalau tugasnya selesai mungkin kita bisa masuk dalam materi merevisi teks prosedur ini, membaca kalimatnya lagi, memperbaiki kesalahannya, memeriksa keterpaduan paragraf, dan yang terakhir memperbaikinya. Sudah ya, ini tugasnya dikerjakan dulu. Semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.